الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak pengurus DKM yang kami hormati, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang tidak tersebut satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diizinkan Allah untuk menunaikan fardu maghrib dan dilanjutkan dengan kajian ilmu yang untuk kesempatan kali ini mungkin periode sebelum puasa ini terakhir ya. Nanti kita sambung kalau ada umur, kalau panjang umur, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Untuk itu sedikit berkoordinasi dengan Ustadz Afrizal, kita ingin menyoroti beberapa amaliyah di bulan Ramadan ini. Kalau tarhib mungkin sudah banyak yang mendengarkan tentang bagaimana sikap kita menyambut Ramadan, tapi mungkin kita pada kesempatan hari ini akan membahas beberapa amalan-amalan strategis yang mesti kita perhatikan di bulan Ramadan nantinya. Dan saya coba cuplik dari berbagai amalan yang ada di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara amaliyah yang terpenting dalam bulan Ramadan adalah as-shaum, tentunya puasa, ya. Puasa itu secara arti ya diambil dari kata soma yasumu. Artinya adalah al-imsak. Puasa itu artinya kalau dalam kitab-kitab fikih al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, ya. Yang namanya puasa adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, dimulai dari terbitnya fajar shadiq disertai tentunya dengan adanya azan subuh sampai ila ghurubi syamsi, terbenamnya matahari. Ya, imsak artinya. Ini secara terminologi, secara istilah arti dari puasa. Kalau secara adat kearifan lokal, imsak itu artinya adalah peringatan. Ya. Kalau di versi Indonesia imsak itu artinya sayur, siap, ready, nah gitu. Tapi belum ya. Saya mau cuplik dari tentang siam, tentang taraweh, tentang zakat ini semua, ya. Nah, yang namanya imsak itu kalau di negeri Tanjung Pinang dilakukan dengan dibunyikannya sirine. Nah, itu ya. Hari ini banyak orang yang salah kaprah tentang imsak. Mereka pikir kalau imsak anaknya baru makan bunyi sirine ditepuk, nggak boleh makan. Al-imsak secara arti betul, tapi imsak yang ada dalam versi Indonesia adalah peringatan 10 menit sebelum datangnya sholat subuh, sebelum datangnya waktu subuh. Maka kalau versi Indonesia imsak itu masih boleh makan minum, bahkan boleh mendatangi istri. Datang aja boleh, eksekusi janganlah, waktu sempit. Datang aja boleh, ya. Mendatangi boleh. Nah itu ya.
Tapi kalau azan subuh sudah menjelang, kita udah minum nih, ada di mulut, lebih dianjurkan dimuntahkan lagi. Walaupun ada khilaf antara ulama, manakah sejatinya nggak boleh kita mengkonsumsi apapun. Ada yang mengatakan kalau sudah hayya 'alas shalah, sebelum itu masih boleh. Tapi ini khilaf yang berbahaya. Lebih bagus dari Allahu Akbar tak usah lagi makan. Apa salahnya kita tak minum seteguk untuk keabsahan puasa sehari? Nah, tentang imsak ini banyak desas-desus, Pak. Ada yang bicarakan gini, imsak itu nggak ada dari Nabi. Kenapa kita harus ikuti? Ya udah, kalau nggak mau ikuti imsak, engkau ikuti aja azan. Misalnya imsak ditiadakan, kalau sudah azan nggak boleh lagi makan. Padahal imsak itu kearifan lokal, uruf, yang justru membantu kita dalam pelaksanaan puasa. Justru kita berterima kasih sama orang-orang tua kita dulu yang mengadakan adanya imsak. Walaupun imsak itu saya bilang kearifan lokal, masing-masing daerah beda. Kalau di Jawa pakai kentongan, nong 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 nong. Kalau di Jakarta pakai duduk sahur anak-anak muda. Kalau di sini pakai sirine macam ambulan, gitu ya. Dan itu sangat boleh karena membantu. Karena kalau sudah azan subuh datang, tak bisa lagi kita nak ngapa-ngapain, nggak boleh lagi, ya. Nah, rupanya kalau di negeri Arab imsak ini ada, cuman namanya tanbih, peringatan. Ada peringatan. Dan rupanya kalau kita tarik di zaman Nabi pun ada. Dengan apa? Dengan adzanaini minal muadzinaini. Dua azan yang dilakukan dua muadzin Rasulullah. Jadi Nabi itu punya dua muadzin. Dan sampai sekarang di Masjid Nabawi 2 kali azan itu masih tetap berlaku. Nah, 2 kali azan inilah, azan pertama adalah versi imsaknya orang Arab. Makanya Bapak Ibu yang pernah umroh haji pasti tahu kalau di Masjid Nabawi itu azan 2 kali. Yang pertama azan dari muadzin Rasulullah namanya Bilal bin Rabah. Azan kedua dari muadzin Ats-Tsani, muadzin kedua Nabi namanya Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Nabi punya 2 muadzin, yang satu Bilal, satu Ibnu Ummi Maktum, seorang buta, yang dialah kisahnya ada di surat Abasa. Makanya di dalam hadis Nabi pertama pernah bilang begini, fa idza sami'tumun nida ya min Bilal ibn Rabah fakulu washrabu atau kama qala Rasulullah. Kalau kamu dengar azannya Bilal, silakan makan minum, boleh. Tapi idza sami'tumun nida min Ibnu Ummi Maktum fa imsaku. Tapi kalau kalian dengar azannya Ibnu Ummi Maktum, tahan, jangan lagi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lagi. Dan rupanya Pak, kebiasaan ini sampai hari ini diterapkan di Masjid Nabawi. Makanya saya sering cerita 2016, 17 kalau tak salah, saya pernah bawa jamaah umroh. Saya jadi pembimbing. Jadi mutawif lah ya, mutawif ya, tour leader. Qadarullah saya itu lupa waktu di manasik ya. Di manasik itu saya tidak kasih materi tentang ada 2 azan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Saya lupa. Namanya manusia Pak ya, pembimbing juga manusia. Jadi biasanya keberangkatan normal dulu itu Pak, dari Tanjung Pinang, Singapura, Jeddah, Madinah 4 hari, baru ke ambil mikot di Bir Ali, kemudian ke Mekah juga 4 hari atau kadang 3 hari tergantung paket, nanti balik lagi ke Jeddah baru pulang lagi ke Singapura lagi, begitulah ya. Namanya apa sih?
pelabuhannya di Singapura tuh Tanah Merah ya, lupa saya namanya. Lalu kemudian pertama kali datang sampai di Jeddah, dari Jeddah ke Madinah, kemudian check in hotel, sampainya malam, langsung istirahatlah kita arahkan. Nanti Bapak Ibu jamaah, kita sholat subuh bersama pertama di Masjid Nabawi. Jamaah ini udah penasaran nih Masjid Nabawi kayak mana gitu kan. Di hotel tuh ada yang tak nyenyak tidur, tengok jendela, itu Masjid Nabawi gitu kan. Saya lupa bilang kalau azan itu 2 kali. Di sana tuh 2 kali, 3:30 azan Pak. Pokoknya 1 jam sebelum subuh. Akhirnya waktu itu kan, kalau sekarang jam 5 kurang, waktu itu 4:30. Berarti azan sebelumnya 3:30. Azanlah berkumandang 3:30. Semangatlah jemaah ini, ndak nunggu ustaz pergi langsung dia ke Nabawi. Saking dah rindu kepengen. Sampai sana dia semangat sholat qobliyah. Wah, kok belum qomat? Wah, panjang nih, qobliyah lagi. Belum juga, sampai 1 jam dia tunggu-tunggu tak ada qomat. 4:30 barulah dia dengar, rupanya bukan qomat, azan lagi. Waktu azan itulah saya baru datang, kecapean gitu ya. Dia bisa, Ustaz, masjid agak sesat, Masjid Nabawi dibilang agak sesat. Kenapa? Tak ada qomat, azan 2 kali. Astagfirullah. Bukan sesat Pak, kita yang kurang ilmu. Dan saya yang lupa sampaikan, azan pertama itu azan untuk qiyamul lail, untuk nasyad lail, kegiatan malam hari. Yang mau sahur, yang belum sholat witir, yang mau qiyamul lail. Dari zaman Nabi dulu udah ada. Bilal lah yang mengumandangkan azan pertama 1 jam sebelum azan itu. Jadi macam mana Ustaz? Memang belum waktu subuh, Bapak qobliyah itu belum lagi masuk. Jadi belum, ini baru azan subuh yang tadi qiyamul. Kenapa Ustaz tak bilang? Itulah kesalahan Ustaz pembimbing. Saya akui kesilapan saya, karena persiapan berangkat yang begitu menyita waktu, tenaga dan pikiran, sehingga saya terluput dalam materi manasik ya, menyampaikan hal itu. Ya, jadi memang dari sampai hari ini, dan itu pun masih berlangsung di Masjid Nabawi. Jadi kalau yang sudah pergi Pak sudah tahu, pasti ayah anda sudah tahu, sudah paham, nggak akan terkecoh lagi. Dan ini Bapak Ibu yang belum pernah pergi, mudah-mudahan dimudahkan Allah pergi, dan nanti bisa tahu bahwa secara teknis seperti itu. Nah, sampai hari ini makanya itu menjadi sebuah kearifan lokal. Sebenarnya kalau mau diserempet-serempet bisa jadi muhakamah juga, walaupun durasinya beda. Kalau di kita 10 menit, kalau di sana 60 menit. Memang enaknya kita jadi 60 menit. Bisa dirubah, bisa. Cuman Ustadz Riza mesti jadi Menteri Agama dulu. Kalau cuma jadi mubalik nggak bisa rubah. Ya, kalau nggak bisa jadi Menteri Agama, jadi presiden lah ya. Kalau jadi presiden baru bisa bikin kebijakan. Imsak di Indonesia mulai hari ini dirubah 1 jam sebelum adzan subuh. Ya, jadi itu. Nah, kemudian tentang amalan puasa ini yang harus kita betul-betul perhatikan adalah tentang menjaga lisan. Hati-hati Pak, karena ada orang yang Allah tidak berhajat sama puasanya. Walaisa lillahi hajah. Ya, Allah tidak berhajat sama puasanya. Siapa? Orang yang man lam yada qaula zur wa amila bih. Orang yang tidak meninggalkan perkataan tercela. Perkataan tercela itu apa? Grup-grupnya ghibah, gosip, namimah, apalagi gunjing, ya, adu domba, namimah sama, ya. Nah, hal-hal ini jangan sampai ada. Karena kalau terjadi pada kita, minum tidak, makan daging saudaranya dengan gunjing jalan, puasanya gugur wajibnya, tapi tidak ada puasanya illal ju'i wal atos, kecuali lapar dan haus.
Maka yang paling penting sebelum Ramadan nanti puasa makan minum, puasakan dulu lidah dari yang jelek-jelek. Kalau bisa habis puasa seterusnya janganlah lagi. Pakai rumus apa? Rumus Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, kalau enggak diam. Ngomong yang baik, kalau enggak diam. Hati-hati, ini yang harus kita perhatikan dalam puasa kita, ya. Jangan sampai terjadi. Yang kedua, saya pengen bahas amalan setelah puasa adalah setelah siam adalah qiyam. Kita kenal namanya tarawih. Di zaman Nabi tidak ada yang kenal namanya tarawih, yang namanya qiyamul lail. Kalau Bapak buka kitab-kitab fikih, sejarah penamaan tarawih itu banyak diambil dari zaman Umar. Di zaman Nabi adanya qiyamul lail itu 3 malam. Malam keempat Nabi qiyamul lail sendiri. Dan kalau lihat di kitab hadis, qiyamul lail Nabi itu fi jaufil lail, tengah malam. Nabi keluar jam 12, jam 1 qiyamul lail sampai sahur. Menjelang sedikit lagi azan baru beliau pulang ke rumah. Itulah qiyamul lail versi Nabi. Nah, kemudian kadar qiyamul lailnya Nabi alal aqal paling minimal 100 ayat dalam 1 rakaat. 100 ayat dalam 1 rakaat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Nabi itu pernah mi'ataini 200 ayat dalam 1 rakaat. Nah, makanya di dalam hadis Aisyah, Nabi itu keluar qiyamul lail, enggak ngajak orang tadinya. Beliau sholat sendiri. Kemudian ada yang ngikutin, Zaid ibn al-Harithah, Hudzaifah ibn al-Yaman, Abu Bakar ikut Nabi. Yang bisa sholat qiyamul lail dia ikut. Kemudian fayatakallamun nas. Kemudian orang-orang membicarakannya. Besok makin ramai ke masjid. Hari kedua makin ramai, hari ketiga makin ramai, hari keempat ramai. Nabi tak keluar. Nabi tengok dari dalam rumah, itu orang-orang lagi pada nunggu aku. Ya, makanya Nabi bilang, ya, araftu ma sona'tu. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Kalian nunggu-nunggu aku keluar kan? Tapi khasyitu an tafrudu alaikum. Aku takut nanti kalian anggap ini wajib, karena perlakuan Nabi, perbuatan Nabi bisa menjadi ketetapan hukum. Makanya lam akhrud, aku tidak keluar kecuali menjelang subuh. Mulai hari itu malam-malam Nabi biarkan mereka berqiyamul lail sendiri. Ada yang bikin jamaah sendiri, ada yang sama keluarganya masing-masing. Di zaman Abu Bakar begitu juga dilakukan 3 hari, hari keempat sudah tidak lagi. Di zaman Umar begitu juga, karena Abu Bakar cuma 2 tahun pemerintahan, tidak lama. Di zaman Umar begitu juga, hari ketiga, hari keempat, oh mereka sholat di masing-masing di rumah. Umar bin Khattab ini tipenya adalah orang yang memang visual ngeliatin itu tentang masyarakat. Hari keempat, hari kelima bukannya sholat, malah banyak berleha-leha di rumah mereka. Risaulah Umar, risau. Maka beliau membuat sebuah ketetapan. Kebijakan Khalifah Umar, mulai hari ini sampai akhir Ramadan kita berjamaah. Ya, maka diutuslah seorang hafiz. Nih, di antara para sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, an ya'umman nas, untuk mengimami manusia. Tapi kalau ikut tarawihnya Nabi, sholat gak pernah lebih 11, gak pernah lebih. Panjang-panjang Pak, 11 panjang-panjang, itu qiyamul lailnya Nabi. Akhirnya gimana? Ya udah Ubay, bagaimana kalau kita persingkat berdirinya, tapi kita perbanyak jumlah rakaatnya. Supaya apa? Liyashula 'alan nas, supaya meringankan manusia. Minimal yang penting mereka tak terlena di rumah masing-masing nih.
Banyak yang membantah, tapi Umar menjadikan tarawih yang selebihnya di masjid, padahal Nabi tak buat. Nabi juga yang 3 malam itu Nabi buat di masjid. Jadi kalau Nabi pernah buat 3 hari, kita buat 30 hari enggak masalah, kan Nabi pernah lakukan berjamaah di masjid. Dan tidak pernah ada had, batasan untuk sholat sunnah, enggak pernah, Pak. Makanya Imam Malik 36 rakaat. Imam Malik akhirnya gimana? Supaya dibikin tarawih mengikuti Nabi, tetap berjamaah supaya tak terlena dan tidak memberatkan umat. Dibikinlah namanya Mukhtasar Qiyamul Lail. Qiyamul Lail versi ringkas umat di zaman Umar. Dibikinlah waktu itu 50 ayat 1 rakaat. Imamnya Hafiz Ubay bin Ka'ab. Supaya nggak capek berdirinya, dibikin banyak berdiri, duduk istirahat, banyak duduk istirahat. Nah dulu Ubay itu kalau mimpin sholat 4 rakaat diam, nggak buru-buru. Karena apa? Disitulah disebut, ya, diambil dari kata tarwihatun. Tarwihatun diambil dari kata rawaha, yurawwihu, tarwihah. Artinya apa? Istirahat dan santai. Kenapa disebut kata-kata tarawih? Karena setiap rakaat 4 imamnya santai dulu, istirahat. Kalau kita tidak, aja tuh Allahumma sholli ala Muhammad, gas terus, laju-laju. Hari ini banyak umat lari dari esensi Qiyamul Lail. Maaf Pak, ini kritik global saya. Di banyak masjid saya sampaikan. Tolong setiap DKM lakukan tarawih sesuai dengan esensi maknanya. Sholat dengan santai, jangan cepat-cepat. Namanya saja tarawih, dari kata tarwihah, dari kata rawaha yurawwihu. Sekarang bukan tarawih namanya, tasari', dari kata, ya, tasri maksudnya, ya, sarro'a yusarri'u, artinya tasri, cepat-cepatan. Kalau nanti dikumpulin di KM, masjid kami paling bagus, 8:30 putus 2-3, itu pula jadi kebanggaan. Sudah lari dari konteks Pak. Ini saya juga bilang sama beberapa pengurus DMI. Kami pun pengurus DMI provinsi, bidang dakwah dan kajian. Kalau ada kesempatan ngasih materi di seluruh DKM, saya ingin luruskan ini. Karena banyak orang sudah lari dari esensi tarawih. Yang penting cepat selesai. Jangan. Jadi Umar membuat 20 rakaat itu supaya nggak terlalu panjang. Bahkan sampai di zaman tabi'in ada yang membuat jadi 5 ayat. Kalau zaman Nabi 100, zaman Umar 50, zaman kita 5. Tapi dengan tarwihah baina arba'ah rakaat. Istirahat di setiap rakaat keempat. Ini sunnah loh Pak. Nabi juga gitu. Rakaat keempat Nabi istirahat dulu. Baca doanya aja ada. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan dari hadis Aisyah. Baca itu yang banyak, apalagi di 10 malam terakhir. Tapi tidak kan hari ini, coba lihat tarawih dikesankan apa? Cepat, laju, pendek, singkat, mantap. Lari kita dari esensi. Kita harus kembali kepada makna intinya, bahwa tarawih itu bersantai. Jadi khususnya masjid yang kita cintai ini juga minimal mempraktekkan itu, ya. Jangan terburu-buru. Dahulukanlah orang-orang yang hafal Quran sebagaimana Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab. Banyak ustaz-ustaz kita, ada Ustaz Afrizal dan timnya, ada ayahanda kita. Bisa dimusyawarahkan orang yang paling fasih dan jangan terburu-buru. Masalah rakaat gak ada masalah. Yang penting bisa mengakomodir kemaslahatan masyarakat. Kalau gara-gara kita misalnya pengennya sekian, masyarakat jadi lari, bolehlah kita ajak musyawarah. Ya. Walaupun Nabi sendiri melakukan tidak pernah lebih dari 11. Dalam hadis-hadis yang banyak, Nabi tak lebih dari 11. Cuman panjang. Pertanyaan saya, Nabi bisa nggak lebih dari 11? Bisa. 100 pun bisa.
Tapi kenapa? Beliau khawatir nanti jadi ketetapan hukum. Makanya beliau mencukupkan dengan 11. Tetapi beliau tidak pernah kasih had, batasan qiyamul lail, enggak. Nabi cuma mengatakan afdhalun nawafil atau afdhalus shalah al-masnunah, sebaik-baik sholat sunnah matna. Sebaik-baik adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Beliau enggak mengatasi masalah berapa banyak rakaat. Silakan kebijaksanakan imam, pengurus, jangan egois, kita akomodir bagaimana kenyamanan masyarakat. Kalau saya mengambil dari sebagaimana yang Nabi sampaikan, lebih baik rokaatnya ikut 11, bacaannya agak panjang. Kalau kita pengen rokaatnya 20, boleh, bacaannya agak pendek. Gitu aja, itu yang dilakukan Umar bin Khattab. Tapi jangan sampai hilang esensi bahwa tarawih itu adalah santai. Saya pernah Pak diminta, awal-awal saya kesini 2014 jadi imam. Jadi imamnya ini kurang bagus lah bacaannya. Pak RW, ketua masjid, tokoh-tokoh masyarakat panggil saya, Ustadz tolonglah jadi imam khusus tarawih 30 malam. Janganlah, saya tak enak sama imam tempatan. Imam tempatan sudah kami kasih tugas untuk sholat 5 waktu. Untuk sholat tarawih mintalah Ustadz dan Hafiz-Hafiz. Oke, akhirnya bertiga tuh saya Ustadz Dodi Al-Hafiz sama Ustadz Hanafi Idham. Ya, dia Qori juara 2, hafal juga 10 juz. Datanglah malam pertama saya ke masjid itu kan. Imam tempatannya ada. Interview pertama. Ini yang minta saya nih RW-nya, ketua masjid, pengurus. Tapi sudah dijelaskan. Interview pertama dari Bapak Imam tempatan bilang, awak yang jadi imam. Insya Allah ayahanda siap. Bisa cepat tak? Kata-kata pertama, bisa cepat tak? Mak, saya bilang, mending aku ditanya, engkau hafal berapa juz? Engkau hafiz atau bukan? Engkau pondok di mana? Kan enak gitu ya. Bapak kau siapa namanya? Kau tinggal. Ini pertanyaan pertama, awak jadi imam malam ini. Iya. Bisa cepat tak? Ini suruh jadi imam apa jadi supir Gojek aku nih? Kalau Gojek harus cepat. Kalau nggak cepat bintang 3. Kalau imam cepat itu malah bisa nggak sah, tumak nina hilang kan? Nggak bisa, saya tegas saja gitu. Nggak bisa. Saya akan jadi imam sebagaimana koridor yang Nabi sampaikan. Tumak nina tak ada hilang. Karena selama ini nih, salah satu masjid lah, nggak usah saya bilang masjidnya. Di daerah mana? Timur juga. Timur, kecamatan Timur. Saya nggak boleh bilang, tapi jadi pelajaran. Selama ini ketua masjid dan RT RW risau karena apa? Tidak ada makninahnya. Dalam takbir intikal tidak ada makninah. Jadi melakukan penyelamatannya gitu, ya. Saya datang Isya tetap imam tetap Isya. Saya cuma tarawih. Akhirnya saya edukasi. Saya sudah sama tim 3 orang tuh 10 malam 10. Kami yuk kita hadirkan tarawih yang betul-betul absah. Ya, akhirnya kita baca Ali Imran Al-Baqarah 1 ayat aja, Pak. 1 ayat ruku, 1 ayat ruku 23 rakaat. Alhamdulillah masyarakat menikmati walaupun dengan adanya saya lebih 10 sampai 15 menit. Walaupun ya nggak semua mulus, ada yang lagi lama, dulu jam segini selesai. Nah, tapi itu proses pendidikan dan ini terjadi. Jadi dianggapnya imam yang paten itu yang paling cepat bacanya. Ya. Nah itu. Jadi dalam sholat tarawih seperti itu. Dalam sholat tarawih juga ada catatan bahwasanya tarawih di bulan Ramadan itu luar biasa fadilahnya. Bahkan kalau kita sholat tarawih sampai selesai bersama imam, kita pulang ke rumah tidur, dihitung sholat sepanjang malam. Ya, bismillah. Dari mana? Hadis Nabi. Nabi mengatakan apa? Man shalla ma'al imami hatta yansharif. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam berpaling, ya, kutiba wa fi riwayatin husiba lahu qiyamal lailatin, ditulis buat dia sholat sepanjang malam. Syaratnya apa? Dia sholat sampai imam selesai sholat tarawih. Walaupun hatayan sorif ini khilaf, sampai imam sholat tarawih selesai atau sholat witir.
Banyak yang mengatakan sampai imam selesai witir. Kalau imam yang shorif itu tandanya dia sudah berbalik, sudah doa, sudah selesai sholat. Rupanya kalau kita taraweh ikut sampai imam tuntas, imam pergi berbalik, kita pulang, tidur kita, ditulis sholat sampai sahur. Kalau anda ngamalin susah Pak. Coba sholat, pulang dari masjid jam 9, mulai makan lagi lah, makan ronde kedua, buka puasa, taraweh, balik taraweh ronde kedua. Kemudian jam 10 anda mulai sholat sampai jam 3 pagi. Kira-kira remuk tak lutut? Capek, tapi ada kiatnya supaya bisa dapat amal akseleratif, bahasa saya. Amal akseleratif, kita tidur tapi hitungan jalan. Gimana caranya? Sholat sampai imam selesai. Imam selesai, tidak disebut rokaatnya berapa. Kalau di masjid kita 11. Kalau di masjid kita 23, ikutlah sampai selesai. Tapi di masjid kami 23, itulah ada resiko. Ikuti sampai selesai. Insya Allah dapat ditulis pahala sholat sepanjang malam. Di sini berapa rokaat? 20, 11. Alhamdulillah. Kalau bisa agak santai-santai aja gitu. Dan santai pun nggak boleh lama-lama sangat. Santri saya saya kirim 6 masjid kami. Ada yang minta 30 malam, ada yang minta 10 malam, ada yang minta 7 malam. Santri-santri hafiz kami kirim dan saya kasih. Awak kalau jadi imam tak boleh lebih dari setengah muka, setengah halaman, tak boleh. Kalau perlu dibagi setengah halaman jadi 3. 5 baris. Perkenalkan ayat yang banyak pada umat, tapi jangan memberatkan mereka. Saya kasih pesan. 5 baris tuh Pak, sama ad-duha sama Pak. Ad-duha kurang lebih 5 baris. Baca surat Ali Imran 5 baris sama. Cuma kenapa terkesan lama? Karena nggak hafal. Yang membuat kita sama kayak kita pergi ke satu tempat kita belum pernah pergi. Pas berangkat kok jauh, pas pulang kok cepat. Kenapa? Kita udah tahu rutenya gitu. Terus kalau kita nggak dengar ayat Quran itu ada banyak 114 ayat, masa kita cuma pengen tahu at-takatsur sampai alda saja? Banyak ayat-ayat tentang kematian, ayat-ayat tentang surga yang indah. Kalau para hafiz tidak mensosialisasikan, umat akan stagnan pengetahuan tentang Qur'annya. Itulah saya ajarkan sama anak santri. Ya, termasuk di Al-Uswah. Al-Uswah itu udah santri-santri kami sering jadi imam, membantu masjid-masjid imam-imam tempatan, ya. Jadi masalah itu masalah tarawih. Yang ketiga, amalan strategisnya adalah membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an ini paling penting, Pak. Di bulan Ramadan karena ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kalau bisa Bapak Ibu melakukan ikhtiar mengkhatamkan yang baik.